Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, ketemu lagi dengan Bu Dani ya. Sudah siapkah kalian? Yuk ambil bukunya sebelum kita mulai belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan tarian Bungung Jumpa. Begitu juga nanti kita akan mencari informasi tentang keberagaman yang ada. Kita nanti mencari informasi dan mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia. Setelah itu, siswa juga mampu menjelaskan makna dari persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya, kita akan mencoba ya. Kita akan ikuti video berikut ini. Sekarang saatnya kamu berlatih nih adik-adik menarikan tarian Bungung Jumpa. Tarian ini dibagi dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri terlebih dahulu. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba atau hitungan dari gurumu atau orang tuamu juga bisa adik-adik. Nah, gerakannya yang pertama adalah kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri 2 kali. Nah, nanti kalian bisa cari tahu gerakan Bungung Jumpa ini via YouTube ya adik-adik ya. Nah, ini dilakukan dengan hitungan 4 dikali 8. Lalu gerakan yang kedua atau gerakan B, menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Lalu berikutnya tangan ditarik ke bawah, jadi dari atas ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Lalu berikutnya menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 dikali 8. Gerakan yang C. Menghadap serong kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Lalu setelah itu menghadap serong ke kiri. Sama gerakannya, jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, lalu ke bawah, kaki kiri melangkah ke depan, lalu mundur lagi. Bergantian kanan dan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya masih sama, yaitu 2 kali 8. Gerakan D, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Lalu gerakan berikutnya, kedua tangan memegang bahu. Tangan didorong ke depan. Jadi setelah memegang bahu, dorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Itu hitungannya juga sama, 2 dikali 8 hitungan. Nah, itu tadi di sini ada gambar beberapa bapak-bapak yang berasal dari daerah yang berbeda. Yang pertama ada Pak Sami. Nah, ini berasal dari Maluku. Lalu Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi di sini bapak-bapak ini berasal dari suku yang berbeda-beda.
Untuk kesehariannya mereka memakai bahasa Indonesia. Kalau mereka memakai bahasa daerah mereka masing-masing, pasti tidak akan mengerti adik-adik. Contoh nih, Pak Nur berbicara dengan Pak Made memakai bahasa Jawa, maka Pak Made belum memahami, tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Nur. Maka mereka menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda sesuai makanan khas daerahnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur, itu asal daerahnya, bahasanya, makanannya, alat musiknya, pakaian daerahnya, tariannya, dan kebiasaannya. Nah, Pak Sami tadi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Pak Sami sendiri yang berasal dari Maluku itu memiliki bahasa Maluku atau bahasa Ahfuru, ya, Ahfuru. Lalu makanan khas dari Maluku ini ada bubur sagu ubi dan sambal colo-colo, ya. Terus alat musiknya ada tahuri dan ukulele. Pakaian daerahnya namanya baju cele. Tariannya ada tari lenso nih dari Maluku. Lalu kebiasaannya mereka itu murah senyum, suka bercanda, suka bercengkrama. Itu adalah kebiasaan dari daerah Maluku. Lalu Pak Encep yang berasal dari Sunda. Sunda itu bahasanya juga bahasa Sunda. Makanannya ada nasi timbel, ada dodol Garut. Lalu alat musiknya ada kecapi. Pakaian daerahnya ada kebaya. Tariannya ada tari jaipong dan tari topeng. Kebiasaannya hampir sama dengan orang Maluku, yaitu murah senyum, suka bercanda, sopan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Untuk Pak Made yang berasal dari Bali adik-adik, nah bahasa orang Bali itu ya bahasa Bali. Makanan khasnya adalah ayam betutu. Nah ini ya, ayam betutu ini makanan khas dari Bali. Alat musiknya ada ceng-ceng Bali, ada juga gamelan Bali. Nah gamelan Bali ini berbeda dengan gamelan Jawa. Pakaian daerahnya adalah payas agung. Tariannya ada tari keca, ada tari janger, ya. Kebiasaannya adalah di sana ada unik nih adik-adik, ada ngaben. Ngaben itu adalah pembakaran mayat. Jadi orang yang sudah meninggal, kalau di Jawa itu kan dikubur ya adik-adik, tetapi kalau di Bali itu dibakar, ya. Itu ciri khas dari Bali. Nah, untuk Pak Udin sendiri dari Betawi itu bahasanya adalah bahasa Betawi. Nah, sekarang Kak Citra punya tugas buat adik-adik. Coba cari tahu makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, kebiasaan dari Pak Udin yang berasal dari Bali ini. Dan kalian juga bisa cari tahu tentang makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan Pak Nur yang dari Jawa. Kalian bisa mencari di Google atau di YouTube juga. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Yuk kita baca teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Nah, di sini Pak Nur dan teman-temannya sedang melakukan kerja bakti. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin
memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, dari bacaan ini kita tahu bahwa walaupun mereka berbeda asal atau daerahnya, mereka bekerja sama. Mereka bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan lingkungan mereka supaya terbebas dari banjir saat musim hujan nanti. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi adik-adik. Nah ya, teks bacaan tadi bukan teks percakapan, salah ketik nih. Teks bacaan tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Ya, mereka sedang bekerja bakti. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena mereka sedang mempersiapkan untuk menghadapi musim hujan supaya tidak kebanjiran. Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Iya adik-adik, bisa dijelaskan? Bisa dong, mereka berasal dari berbagai daerah, tetapi mereka tetap bersatu, mereka tetap bekerja bakti dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan mereka. Jadi itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya mereka bisa bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka terasa ringan. Pekerjaan mereka cepat selesai karena ada persatuan dan kesatuan. Lalu di situ tercipta kerukunan. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Apa yang akan terjadi adik-adik? Pasti yang terjadi lingkungan mereka kotor. Bisa jadi mereka kebanjiran adik-adik. Lalu terjadi pertengkaran, tidak ada kerukunan di dalam mereka. Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang ada. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Nah, kita sudah belajar ya di kelas 2, di kelas 3, bagaimana kita harus menghargai orang walaupun orang itu pasti berbeda dengan kita. Keberagaman yang ada itu adalah ciptaan dari Tuhan. Kita harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita dan memperkaya bangsa Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh mengejek suku bangsa orang lain atau agama orang lain. Tidak boleh adik-adik, karena keberagaman itu adalah ciptaan Tuhan. Demikian ya teman-teman, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang keberagaman di Indonesia, juga tentang tarian Bungong Jompa ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Tetap jaga kesehatan, tetap bantu orang tua di rumah, dan tetap semangat dalam belajar. Dadah, ketemu lagi hari Kamis, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.